Selamat sore Bapak Ibu dosen dan rekan-rekan semuanya. Perkenalkan, saya Viviana dari program Studi PJJ Manajemen kelas MJ202. Di kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan analisis mengenai kasus intoleransi yang terjadi di Sukabumi. Yang saya lihat dari sisi pelanggaran hak asasi, lalu nilai-nilai Pancasila dan juga kebinekaan Indonesia. Dan kasus intoleransi ini menarik untuk dibahas bukan hanya karena ada perbedaan agama di dalamnya, tapi lebih penting adalah bagaimana kita sebagai masyarakat merespons perbedaan tersebut. Karena Indonesia sendiri kan terdiri dari banyak agama, suku, budaya, dan latar belakang. Jadi menurut saya perbedaan itu memang sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Yang menjadi pertanyaannya adalah apakah kita bisa tetap menghargai hak orang lain ketika mereka memiliki keyakinan atau cara beribadah yang berbeda dengan kita. Nah, dari kasus Sukabumi ini saya mencoba melihat persoalannya dari situ. Jadi, saya tidak hanya menjelaskan kronologinya, tapi juga mencoba melihat penyebabnya, lalu bentuk pelanggarannya, dan bagaimana kasus ini kalau dikaitkan dengan nilai Pancasila. Di slide ini terdapat 3 poin utama: mayoritarianisme, tindakan anarkis, dan penistaan, serta pelanggaran hak privat. Kasusnya terjadi pada tanggal 28 Juni 2025 saat retret pelajar SMA Kristen di villa pribadi Desa Tangkil dibubarkan secara paksa. Jadi kasus yang saya bahas ini terjadi di Desa Tangkil, Sukabumi. Nah, pada saat itu ada sekelompok pelajar SMA dari komunitas Kristen yang memang sedang melakukan kegiatan retret secara tertutup di sebuah villa pribadi. Lalu kemudian sejumlah warga datang ke lokasi karena menganggap kegiatan tersebut tidak memiliki izin. Dari situ kemudian terjadi pembubaran secara paksa. Masalahnya pembubaran tersebut tidak berhenti pada sekedar meminta kegiatan dihentikan, tapi juga ada intimidasi, lalu pengerusakan fasilitas villa, dan tindakan terhadap simbol-simbol keagamaan seperti salib dan Alkitab. Nah, menurut saya bagian ini yang membuat kasusnya menjadi penting untuk dianalisis. Karena kalau memang masyarakat merasa ada masalah mengenai izin, sebenarnya mereka punya hak untuk menyampaikan keberatan. Itu bukan masalah. Tapi yang perlu dibedakan adalah antara menyampaikan keberatan dengan melakukan tindakan yang melanggar hak orang lain. Ketika sudah ada pemaksaan, lalu intimidasi, apalagi pengrusakan, berarti persoalannya sudah berkembang menjadi sesuatu yang lebih serius. Jadi kalau disederhanakan, menurut saya masalah utamanya bukan hanya karena ada dua kelompok yang berbeda agama. Masalahnya adalah ketika perbedaan tersebut kemudian dijadikan alasan untuk membatasi atau bahkan mengganggu hak kelompok lain. Dan dari sini kita bisa lihat kenapa kasus ini berkaitan dengan Pancasila dan kebinekaan Indonesia. Nah, kalau begitu pertanyaannya adalah kenapa tindakan seperti ini bisa sampai terjadi? Di bagian berikutnya saya akan mencoba melihat beberapa faktor yang mendorongnya. Di slide ini saya bagi penyebabnya menjadi 3. Yang pertama adalah dominasi mayoritas. Ada kondisi ketika kelompok yang merasa dirinya mayoritas, mereka merasa punya posisi yang lebih kuat dibanding kelompok yang lain. Dari situ bisa muncul pikiran bahwa karena mereka mayoritas, mereka juga merasa lebih berhak menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh kelompok-kelompok lain. Padahal menjadi mayoritas bukan berarti seseorang punya hak yang lebih besar dalam hal kebebasan beragama. Justru dalam masyarakat yang beragam, kelompok yang beda juga harus mendapatkan ruang dan hak yang sama juga. Kemudian yang kedua adalah prasangka sosial. Menurut saya ini cukup berpengaruh karena terkadang kita memberikan penilaian terhadap suatu kelompok sebelum benar-benar kita pahami apa sih yang sedang mereka lakukan. Misalnya ketika melihat kegiatan dari kelompok yang beda, kita langsung muncul anggapan bahwa kegiatan tersebut mengganggu atau bermasalah. Padahal seharusnya kita cari tahu dulu faktanya seperti apa. Dan yang ketiga adalah minimnya literasi hukum.
Ini menurut saya justru menjadi salah satu poin yang cukup penting. Karena ketika masyarakat tidak memahami batas antara hak dan maksudnya tidak memahami batas antara hak mereka sendiri dengan hak orang lain, mereka bisa merasa bahwa kalau ada sesuatu yang mereka tidak setujui, mereka boleh langsung menghentikannya sendiri. Padahal kan tidak begitu. Kalau memang ada pelanggaran aturan, ada pihak yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengambil keputusan ini. Jadi masalahnya bukan hanya pada tindakan yang terlihat di akhir, tapi ada proses sebelumnya. Ada prasangka, ada rasa lebih berhak, kemudian mungkin juga ada pemahaman hukum yang kurang. Dan ketika semuanya bertemu, akhirnya konflik bisa berkembang menjadi tindakan intoleransi. Selanjutnya saya masuk ke siapa saja sih yang terlibat dan bentuk pelanggaran yang terjadi. Kalau dari pihak yang terlibat dalam materi ini disebutkan bahwa pelakunya merupakan sekelompok warga lokal desa Tangkil. Bentuk pelanggarannya sendiri cukup beragam, bukan hanya penolakan secara verbal, tapi sudah ada intimidasi, lalu pengrusakan fasilitas villa, dan juga tindakan terhadap simbol-simbol keagamaan. Kemudian kepolisian melakukan tindakan dengan menangkap 7 orang pelaku. Menurut saya bagian ini penting karena menunjukkan bahwa rasa keberatan terhadap sesuatu tidak bisa dijadikan alasan untuk melakukan tindakan semaunya sendiri. Kita boleh tidak setuju, kita juga boleh menyampaikan pendapat. Tapi ketika sudah sampai mengintimidasi atau merusak barang milik orang lain, tentu ada batas yang sudah dilewati. Dan disinilah menurut saya peran hukum menjadi penting. Karena kalau setiap kelompok merasa bisa menyelesaikan masalah dengan massa atau kekerasan, yang terjadi bukan penyelesaian masalah, tapi justru muncul masalah baru. Jadi tindakan hukum terhadap pelaku juga penting untuk menunjukkan bahwa dalam masyarakat, siapapun kelompoknya tetap ada aturan yang harus dihormati. Kemudian kita masuk ke modus atau cara tindakan intoleransi tersebut dilakukan. Di sini ada 3 hal yang saya soroti. Yang pertama adalah alasan tidak berizin. Lalu yang kedua ada pengrusakan dan pemaksaan, dan yang ketiga adalah intimidasi massa. Nah, warga datang secara berkelompok dan memberikan tekanan kepada peserta retret untuk menghentikan kegiatan. Kalau kita lihat dari alurnya, alasan yang digunakan memang berkaitan dengan izin. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah alasan dengan cara penyelesaian itu merupakan 2 hal yang berbeda. Misalnya, memang ada persoalan mengenai izin. Nah, persoalannya tetap bisa disampaikan kepada pihak yang berwenang. Bukan berarti masyarakat mempunyai hak untuk melakukan intimidasi atau pengrusakan. Justru di sini kita bisa melihat pentingnya literasi hukum yang tadi saya bahas. Karena memahami hukum bukan hanya mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh, tapi juga memahami bagaimana sih cara menyelesaikan ketika kita merasa ada sesuatu yang melanggar aturan. Kalau dikaitkan dengan Pancasila, tindakan tersebut bertentangan dengan semangat sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian dalam materi ini juga dikaitkan dengan pasal 29 ayat 2 UUD 1945 yang berkaitan dengan kebebasan beragama. Jadi dasar analisis saya ini tidak hanya berdasarkan pendapatan pribadi, tapi juga saya hubungkan dengan dasar hukum yang tercantum dalam materi. Kalau kita susun kronologinya secara sederhana, awalnya kegiatan retret ini dilakukan secara tertutup di sebuah villa pribadi. Kemudian sejumlah warga datang dan mempertanyakan kegiatan tersebut karena dianggap tidak memiliki izin. Lalu setelah itu muncul permintaan supaya kegiatan dihentikan. Tapi situasinya kemudian berkembang menjadi intimidasi dan pengrusakan fasilitas maupun simbol keagamaan. Setelah para datang, situasi diamankan dan 7 orang kemudian ditangkap. Kalau saya melihat kronologi ini, menurut saya ada yang disebut sebagai eskalasi konflik. Jadi konflik tidak langsung dimulai dari kekerasan. Awalnya ada keberatan, kemudian ada tekanan. Setelah itu baru berkembang menjadi tindakan yang lebih keras. Dan ini penting karena sebenarnya
konflik sosial seperti ini bisa saja dihentikan sebelum menjadi kekerasan. Misalnya ketika masih dalam tahap keberatan, bisa dilakukan komunikasi atau melibatkan pihak yang memang mempunyai kewenangan. Jadi pembelajaran yang saya dapat dari kronologi ini adalah cara kita merespon masalah di tahap awal. Itu sangat menentukan apakah masalah tersebut akan selesai atau justru makin besar. Dan untuk kronologi ini, saya menggunakan sumber pemberitaan yang saya cantumkan di daftar pustaka. Kemudian saya susun kembali sesuai kebutuhan analisis dalam presentasi ini. Selanjutnya adalah lokus atau tempat kejadian. Peristiwa ini terjadi di sebuah villa pribadi yang berada di Desa Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Villa itu digunakan sebagai tempat kegiatan retret dan kegiatan ini dilakukan secara tertutup. Kenapa lokasi ini menurut saya perlu disebutkan? Karena salah satu persoalan dalam kasus ini berkaitan dengan batas antara ruang privat dan kepentingan masyarakat sekitar. Masyarakat tentu mempunyai hak untuk memperhatikan lingkungan di mana mereka tinggal, tapi hak tersebut juga punya batas. Artinya ketika seseorang merasa ada kegiatan yang tidak sesuai dengan keinginannya, bukan berarti dia otomatis punya hak untuk masuk ataupun mengintimidasi atau menghentikan kegiatan dengan cara kekerasan. Jadi kita perlu memahami bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, hak kita tetap berdampingan dengan hak orang lain. Dan ketika hak tersebut berbenturan, penyelesaiannya harus dilakukan dengan cara yang sesuai, bukan dengan kekerasan. Selanjutnya adalah bukti dan barang bukti. Dalam kasus ini ada beberapa bukti yang digunakan untuk memperkuat kejadian. Yang pertama adalah video kejadian yang sempat beredar di media sosial. Kemudian ada keterangan dari beberapa pihak seperti peserta retret, lalu pengelola villa, warga sekitar, dan juga aparat kepolisian. Nah, selain itu juga ada barang bukti berupa fasilitas villa yang mengalami kerusakan. Dan juga ada salib dan Alkitab serta dokumentasi foto dan video. Menurut saya bagian bukti ini penting karena ketika kita membahas suatu kasus, kita harus membedakan antara fakta dan opini. Nah, untuk sumber yang saya gunakan dalam menyusun presentasi ini sudah saya cantumkan di bagian daftar pustaka. Saya menggunakan sumber pemberitaan mengenai kasus intoleransi di Sukabumi sebagai dasar untuk melihat kronologi dan fakta kasusnya. Kemudian saya juga menggunakan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya pasal 29 ayat 2 sebagai salah satu dasar dalam melihat aspek kebebasan beragama. Jadi sumber-sumber ini saya gunakan sebagai dasar fakta, kemudian saya kaitkan dengan materi Pancasila dan analisis saya sendiri. Baik, saya masuk ke bagian terakhir. Lalu pada slide ini saya cantumkan profil singkat saya sebagai penyusun presentasi. Jadi kalau dari seluruh pembahasan tadi saya tarik kesimpulan. Menurut saya kasus ini sebenarnya memberikan gambaran yang cukup jelas tentang tantangan hidup di tengah masyarakat yang beragam. Karena kita tidak bisa menghindari perbedaan. Indonesia memang terdiri dari banyak agama, suku, budaya, dan kelompok masyarakat. Tapi perbedaan itu seharusnya tidak membuat satu kelompok merasa mempunyai hak yang lebih besar daripada kelompok lainnya. Dan dari kasus Sukabumi ini kita bisa lihat bagaimana sesuatu yang awalnya berupa keberatan terhadap suatu kegiatan bisa berkembang menjadi konflik ketika tidak diselesaikan dengan cara yang tepat. Ada prasangka, lalu ada rasa superioritas, ada persoalan pemahaman hukum, kemudian semuanya berkembang menjadi intimidasi dan tindakan anarkis. Menurut saya inilah yang perlu kita hindari. Kalau dikaitkan dengan Pancasila, memang sila pertama sangat jelas berkaitan dengan kebebasan beragama. Tetapi menurut saya kasus ini juga bisa dilihat dari sila kedua dan sila ketiga. Sila kedua mengajarkan kita untuk menghargai manusia dan hak orang lain. Sedangkan sila ketiga mengingatkan bahwa
keberagaman seharusnya tetap berada dalam satu kesatuan sebagai bangsa Indonesia. Jadi Pancasila itu sebenarnya bukan hanya sesuatu yang kita hafalkan ketika ujian atau presentasi, tapi Pancasila justru diuji dalam kehidupan sehari-hari juga, terutama ketika kita bertemu dengan orang yang tentunya berbeda dengan kita. Karena menghormati orang yang sama dengan kita mungkin mudah, tapi ketika kita berbeda keyakinan, kita berbeda pendapat, lalu berbeda latar belakang, kita bisa menghormati hak orang lain, hak orang tersebut. Jadi menurut saya disitulah nilai toleransi benar-benar terlihat. Jadi pembelajaran yang saya ambil dari kasus ini adalah menjaga kebinekaan tidak berarti kita harus menghilangkan perbedaan. Kita justru harus belajar bagaimana hidup bersama dengan perbedaan tersebut. Dan ketika ada masalah, penyelesaiannya seharusnya dilakukan melalui komunikasi dan jalur hukum, bukan dengan tekanan massa atau tindakan main hakim sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari analisis kasus ini. Terima kasih atas perhatian Ibu Bapak dosen dan rekan-rekan semuanya, dan selamat sore.